Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita sareng-sareng memuji Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik ya Allah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus ma'asyiral muslimin wal muslimat, hatta detik ini sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih paringi kula lan panjenengan sedaya kesempatan hidup, kesehatan, keselamatan, keamanan, ketentraman, dan lebih dari itu Allah berikan kita juga hidayah. Allah paringi kita taufik, kemudahan untuk melaksanakan salat berjamaah, kemudahan untuk hadir di majlis ta'lim, majlis zikir, majlis i'tikaf. Ini semua nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa bermunajat dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan selagi Allah paringi kita nikmat hidup beserta fasilitas-fasilitas hidup yang begitu luar biasa lainnya, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa paringi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan, nikmat taufik untuk terus menerus dalam ketaatan dan ketaatan sampai kelak Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk pulang menghadapnya dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sekalian rahimakumullah. Ini judul materinya sangat identik dengan akhir bulan. Okay. Karena kajiannya berada di akhir bulan. Tapi insya Allah bagi kita umat beriman, bagi kita para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya iman, selagi punya iman senantiasa ada optimisme hidup, selagi punya iman senantiasa ada kebahagiaan dalam hati, ada keceriaan hidup insya Allah. Dan oleh karena itu untuk menasihati kulolan panjenengan sedaya, insya Allah di malam hari ini kita akan saling menasihati, saling mengingatkan dengan tema resep agar hidup kita senantiasa ceria. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sekalian rahimakumullah. Kali ini, saat ini di mana kita berada, ini ada fenomena yang cukup unik, Pak. Hari ini, sebelum saya ke slide ini, hadirin rahimakumullah. Hari ini teknologi berkembang luar biasa. Robot dan AI, ya tentu Bapak Ibu semua sudah sering mendengar istilah AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Itu perkembangannya luar biasa dahsyat. Sehingga perkembangan teknologi hari ini barangkali belum pernah kita bayangkan bahkan di 20-30 tahun yang lalu. Hari ini orang menulis puisi itu kadang kalah sama tulisannya AI. Buat lagu, ya ada, kalau saya tidak salah Sono itu Pak di website, ya. Itu buat lagu, kita hanya perintahkan buat lagu begini-begini, liriknya, nadanya, iramanya, itu jadi luar biasa. Beberapa waktu lalu salah satu ustadz cerita kepada kami, beliau punya bisnis di bidang resto, di food and beverage, ya. Beliau cerita katanya bukan hanya sekedar pelayanan resto saja yang pakai AI, pakai robot, bukan hanya sekedar antrian saja yang pakai robot. Sekarang itu hatta chefnya,
tukang masaknya itu juga dari robot, Pak. Hanya dengan beli 25 juta itu sudah dapat satu robot. Ibaratnya beli sekali itu sama dengan menggaji orang katakan 5 bulan lah, Pak. Setelah itu sudah tinggal profitnya saja. Itu sudah bisa ngeracik berapa banyak berambang yang harus dipotong, berapa banyak gula yang harus dimasukkan, lebih banyak gulanya atau garamnya. Ini perkembangan yang luar biasa. Sehingga ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika semakin kesini robot-robot itu semakin mengambil alih tugas-tugas manusia dengan berbagai peluang dan tantangannya tentu, sehingga bisa kita sebut juga robot ini semakin lama semakin mirip manusia. Tapi pada saat yang bersamaan yang perlu kita antisipasi, ternyata manusianya semakin kesini semakin mirip robot. Saya ulangi, robotnya semakin kesini itu semakin mirip manusia. Tapi fenomena hari ini juga bercerita kepada kita, kalau tidak kita antisipasi, Pak, manusianya juga semakin kesini semakin mirip robot. Apa buktinya? Hadirin rahimakumullah, ini ada penelitian dari Harvard. Ya, penelitiannya memang di Amerika sana, tapi mudah-mudahan tidak terjadi di Lamongan ya. Tapi setidaknya ini menjadi gambaran bagi kita semua. Ya. Dikatakan di penelitian ini bahwa kita ini hidup kita dalam 24 jam, Pak. 47% aktivitas kita. 47% aktivitas kita dalam sehari, berarti hampir separuhnya, Pak. Hampir separuh aktivitas kita dalam sehari itu dilakukan seperti robot. Benar sibuk, benar beraktivitas, benar mengerjakan kesibukan, war-war sana sini, sulit ditemui, anak istri tidak punya waktu ketemu kita. Tapi semua berlalu, semua berjalan dengan wandering mind, dengan pikiran ngelantur kemana-mana. Nah, di sini disebut pikiran ngelantur. 50% hidup kita menurut penelitian ini itu dilalui dengan pikiran kemana-mana. Fisiknya hadir di masjid, fisiknya ikut pengajian, tapi pikirannya kemana, Pak? Tagihan. Pikirannya ke tagihan, pikirannya ke pekerjaan. Fisiknya hadir di kantor, tapi pikirannya di rumah. Fisiknya pulang ke rumah, ketemu anak istri, menghadap anak istri, ngobrol, tapi pikirannya di kantor. Ngapunten sangat nasihat buat yang menyampaikan. Kadangkala kita makan itu loh, Pak. Makan, Pak. Kita sampai nggak menikmati, Pak. Kadang makan ya, kita pesan, yes aku milu wae, terserah sampean milu, pesan apa aku milu. Begitu makanan sudah di depan kita, kita nikmati. Suap demi suap demi suap. Begitu sudah habis, ditakoi sama sebelah kita, ya apa enak tak? Apa? Iwake apa mau? Apa yo? Embuh daging, embuh ayam, embuh telur, tiba wis entek. Tanpa kita nikmati, tanpa rasa, tanpa jiwa. Saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang mirip-mirip seperti ini. Nah, maka hadirin rahimakumullah, ini fenomena hadirin. Sehingga kalau kemudian kita biarkan, maka kita ini akan berjalan beraktivitas itu seperti robot. Dan efeknya menurut penelitian ini, orang-orang yang seperti ini itu sulit bahagia. Sulit bahagia. Karena berangkat ke kantor, wajahnya mencureng, ngerjakan sesuatu mencureng, pikirannya kemana-mana, mikiri, napa Pak, wau Pak? Mikiri tagihan, mikiri utang, ya. Benar dia bekerja, benar dia beraktivitas, tapi pikirannya kemana-mana. Tidak ada menikmati hidup sama sekali. Ini alamat sulit bahagia. Dan paling parah lagi hadirin rahimakumullah, naudzubillah, kalau ini kita biarkan, kalau hidup ini hanya berjalan tanpa jiwa, tanpa rasa, naudzubillah, kita memang sibuk, seakan-akan aktivitasnya luar biasa, seakan-akan kemudian kita war-war sana sini, sulit ditemui, sulit ketemu anak istri.
Tapi naudzubillah, jangan-jangan semua kesibukan itu tidak berarti apa-apa di akhirat nanti, tidak membawa manfaat apa-apa untuk bekal kita di akhirat nanti, karena semua dikerjakan serba otomatis, asal kelakon, asal mari. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, izinkan saya menasihati diri saya pribadi dan kita semua pada malam hari ini untuk kita kuatkan sisi kemanusiaan kita agar tidak seperti robot, agar bisa menikmati hidup, agar semua yang kita kerjakan jadi bekal akhirat, di antaranya dengan menjaga kewarasan hidup, hidupnya senantiasa ceria. Maka di antara bentuk kita menikmati hidup ini, menjalani hidup sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh rasa, ada beberapa contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah menyampaikan kepada kita di hadis ini, hadis sahih riwayat Muslim, kata Rasulullah, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Janganlah pernah kalian menyepelekan amalan sekecil apapun. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Butuh rupiah, tidak butuh rupiah, butuh waktu lama atau waktunya sedikit, butuh energi berlipat atau tidak keluar keringat sama sekali, jangan pernah kalian remehkan, kata Rasulullah. Yang menarik, Rasulullah memberikan contoh, Pak, di akhir hadis ini. Mari kita baca sama-sama. Kata Rasulullah, seakan-akan Rasulullah menyampaikan kepada kita, kebaikan itu bukan hanya sekedar tahajud belasan rakaat, bukan hanya sekedar baca Quran puluhan juz sehari, bukan hanya sekedar nyumbang masjid miliaran rupiah. Itu bagus. Tapi kebaikan bukan hanya itu. Di antara kebaikan yang sering kali kita lupakan, di antara kebaikan yang sering kali, mungkin sudah sering juga kita kerjakan, tapi sering kali kita remehkan, dan ini adalah sisi manusia yang membedakan antara manusia dengan robot, adalah berwajah seri, berseri-seri ketika bertemu dengan tetangga, teman, konco, saudara, keluarga, anak, istri. Berwajah berseri-seri, berwajah ceria, murah senyum. Saya merenung, kenapa Rasulullah SAW sampai menyebut ini secara khusus, hadirin? Karena di balik wajah berseri-seri itu, di balik wajah ceria itu, ada berbagai kebaikan-kebaikan besar di balik itu. Ngapunten, Pak, ngapunten. Kalau kita wajahnya senyum, sumringah, berseri-seri, itu kira-kira masuk masjid, kita dapatkan kotak infak, atau lagi duduk begini ada kotak infak lewat, itu kira-kira memasukkan amal itu gampang nopo mudah? Pilihannya hanya dua, gampang atau mudah? Bayangkan kalau kita bersungut-sungut, sambatai, wajahnya suntuk, masuk masjid itu pikirannya ruwet, fisiknya di masjid, pikirannya di mana-mana, ada kotak infak lewat itu, Pak, kira-kira gimana, Pak? Berat, Pak. Orang yang sumpek, orang yang pikirannya ruwet, orang yang tidak sumringah, itu mau infak berat, mau sholat sunnah berat, mau baca Quran aras-arasan. Dan senyum itu mengundang kebaikan orang lain di sekeliling kita. Seorang istri akan senang kalau suaminya murah senyum. Seorang suami akan senang kalau pulang ke rumah disambut dengan senyum. Walaupun dasteran boten napa-napa, Bu. Sing penting senyum. Tapi kalau sudah sampai rumah wajah istri suntuk, wis kesel, mari diseneni atasan nggih, nyampe rumah disambut dengan wajah suntuk istri, berat. Tidak ada orang yang senang bergaul, bekerja sama, bersama-sama dengan orang yang ruwet. Sehingga Rasulullah seolah-olah menyampaikan pada kita, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, termasuk berwajah berseri-seri dan sumringah, karena itu sumber kebaikan.
Nah, senyum Pak nggih, Bu. Kata orang itu senyum itu bibirnya, ujung bibir sebelah kanan ditarik 1 senti ke kanan, yang sebelah kiri ujungnya ditarik 1 senti ke kiri, dan ditahan selama 1 jam. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, kata Jarir, ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku sejak aku memberi salam. Ada juga yang menerjemahkan dengan sejak aku masuk Islam. Ada juga yang menjelaskan hadis ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau aku memberi salam, Rasulullah tidak pernah berpaling dariku. Nah, ini juga akhlak, Pak. Kita sering kali diajak bicara orang, disapa orang, ya, benar kita jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita main HP. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Benar jawab salam, tapi menghadap ke HP. Ya apa situ? Situ ta? Iya, ya situ. Akhlak Rasulullah, kata Jarir, itu Rasulullah akan menghadap ke lawan bicara, menoleh dulu, menjawab salamnya. Nah, dan kata Jarir, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah melihat kepadaku, menampakkan wajahnya kepadaku, kecuali beliau senantiasa dalam kondisi tersenyum. Sehingga sahabat Abdullah bin Haris mengatakan, saya tidak pernah menemukan, kata beliau, satu orang pun yang senyumnya lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nah ini nasihat dari Rasulullah, ini tips dari Rasulullah. Bapak, apakah Bapak seorang PNS, seorang guru, seorang dosen, seorang petani, seorang pebisnis, seorang pedagang, seorang aktivis dakwah, apapun itu, tips dari Rasulullah ini, Pak. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Benar, kita bisa membeli orang dengan uang. Kadang kita bayar orang, kita kasih uang, kita sogok dengan uang, dia mau mengerjakan apa yang kita lakukan. Tapi berapa lama? Hanya gara-gara ada uang itu. Kalau uangnya sudah habis, sudah nggak ada lagi, bisa mempengaruhi orang lain. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu akan mudah bekerja sama dengan orang, mudah menjadi memimpin orang lain, mempengaruhi orang lain, ngajar murid-murid kita, ngajar mahasiswa santri kita, bermuamalah dengan orang. Orang mau tertarik untuk bekerja sama, berinteraksi dengan kita, berteman dengan kita, bertetangga dengan kita. Itu syaratnya, kata Rasulullah, wajah berseri dan akhlak mulia. Ini resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bidang apapun, kalau kita ingin sukses bekerja sama dengan orang lain, tampakkan wajah berseri. Nah, pertanyaannya kemudian, hadirin rahimakumullah, setelah kita membahas bagaimana Rasulullah itu murah senyum, bagaimana Rasulullah itu mengatakan bahwa jangan pernah meremehkan kebaikan hatta sekedar berwajah berseri-seri, berwajah sumringah ketika ketemu orang lain, dan itu menjadi modal terbaik kita bisa bekerja sama dengan siapapun. Hadirin rahimakumullah, pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya agar kita ini seruat apapun hidup kita, dalam tanda petik, Pak, ya, seruat apapun. Tentu semua kita diuji, hadirin rahimakumullah. Nggak ada orang yang nggak diuji. Ujian kita macam-macam. Ada yang diuji dengan anaknya, barangkali ada yang anaknya baik-baik saja, sehat, taat, soli, tapi diuji dengan istrinya. Ada yang tidak diuji dengan anak dan istrinya, tapi diuji dengan penyakitnya. Ada yang tidak diuji, dia sehat, anaknya baik-baik saja, istrinya baik-baik saja, tapi diuji dengan tetangganya, diuji dengan rekan bisnisnya. Semua dari kita punya ujian. Nah, gimana caranya? Walaupun kita punya ujian dan tantangan hidup tadi, tapi kita tetap ceria sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang bebannya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah yang ujiannya, tantangannya melebihi beratnya ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Nah, maka hadirin rahimakumullah, tentu bicara tentang ini banyak sekali mutiara-mutiara hadis, mutiara-mutiara sirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita pelajari dan kita dalami. Tapi izinkan saya pada kesempatan yang sangat singkat ini menasihati diri saya sendiri dan kita semua, kalau kita ingin senantiasa ceria, atini tentrem, adem, ayem, tenang, itu salah satu hal penting yang Rasulullah pesankan adalah, mari kita lihat ini Pak, Rasulullah menyampaikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Rasulullah sampai secara khusus menyebut waktu ini, mendoakan waktu ini untuk keberkahan kita semua. Maka berarti ini waktu istimewa Pak. Ini waktu yang membuka hari kita dan menentukan keberlangsungan, ruwet tidaknya, lancar tidaknya hari kita berikutnya di hari itu. Waktu pagi. Sehingga hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita tips terkait dengan waktu pagi ini kalau kita ingin senantiasa ceria dan happy. Ada setidaknya 4 hal yang mudah-mudahan cukup waktunya ingin saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua. 4 sunnah ringan. Sunnah ini insya Allah sebenarnya sudah kita tahu semua. Sunnah ini insya Allah semuanya juga sudah pernah kita lakukan. Izinkan saya ingatkan sekali lagi, izinkan saya kuatkan diri saya dan panjenengan sekali lagi untuk istiqomahkan kembali, karena ini Pak bukan sembarang sunnah. Selain nanti berpahala besar di akhirat, menjadi bekal terbaik di akhirat kita, sunnah-sunnah ini juga salah satu dari sekian resep ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin hidup kita ceria. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, resep yang pertama terkait dengan waktu pagi ini tentu adalah bangunlah lebih pagi. Bangunlah lebih pagi. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga insya Allah sudah sering kita dengar. Izinkan saya ingatkan sekali lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqidah syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqud. Setan itu saat kalian sedang tidur, kata Rasulullah itu, saat nanti kita tidur Pak, saat kita menterlantangkan sudah merebahkan badan di tempat tidur itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejatinya saat itu setan itu mengikat tengkuk kita dengan 3 ikatan. Diborgol sama setan tengkuk kita ini dengan 3 borgol, dengan 3 rantai. Di setiap ikatan setan akan mengatakan kepada kita, lailun tawil farkud, malam masih panjang, tidurlah terus. Jadi karena borgol setan ini, inilah kemudian setan membisikkan kepada kita, malammu masih panjang, tidurlah terus. Inilah yang menyebabkan kita, hadirin rahimakumullah, di HP kita, insya Allah saya yakin sebagian besar dari kita atau bahkan semuanya sudah setting alarm. Jelas pagi? Alarmnya disetting berapa kali Bapak Ibu? Dari jam 3. Jam 3 lebih 5 menit, 3 lebih 10 menit, 3 lebih 20 menit, 3 lebih 25 menit, 3 lebih 35, sampai jam 4.21 waktu masuk sholat subuh. Kalau di Surabaya, saya nggak tahu di sini jam berapa. 20 kali kita setting alarm. Berapa kali kita bangun Pak? Bangun apa boten? Insya Allah bangun, okay? Tapi setelah bangun apa yang terjadi? Alarmnya dimatikan dan tidur kembali. Ini hadis Rasul Pak. Lailun tawil farkut, kata setan, malammu masih panjang, tidurlah lagi. Apa yang ada di pikiran kita ketika bangun itu? Lihat jam, jam 3, 10 menit kas.
bangun lagi 3:15, baru kemudian assalatu wassalamu alaik, wah kita baru bangun itu Pak, 10 menit sebelum subuh, lumayan. Nah hadirin rahimakumullah, hadis ini menyampaikan pada kita inilah yang membuat kita sulit bangun. Dan ketika kemudian kita sulit bangun itu, kita paksakan diri bangun. Bangun, hati-hati, bangunnya jangan langsung berdiri Pak ya. Sunnah Rasulullah juga, hadirin rahimakumullah, di hadis Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah itu kalau bangun itu tidak langsung berdiri tapi lebih dulu duduk, hati-hati. Ini juga dikonfirmasi di dunia kesehatan. Duduk. Dan kemudian setelah ini saya uraikan beberapa sunnah-sunnah yang lain terkait dengan bangun tidur. Kita baca dulu hadis ini. Jika ia bangun lalu kemudian berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa bangun tidur yang kita hafal bersama, hadis yang sahih. Alhamdulillahilladzi at'amana apa ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita berdoa, setelah itu kemudian lepas satu ikatan. Ikatannya ada berapa Pak? 3, baru lepas berapa? 1. Setelah berdoa, kita bangkit dari tempat tidur, kemudian jika dia berwudu, kata Rasulullah, jika dia berwudu, kita ke kamar mandi, mencuci tangan, mencuci hidung, bersiwak, berkumur-kumur atau bersiwak, atau bersikat gigi. Setelah itu kemudian kita berwudu dengan sempurna atau mandi. Setelah itu lepas ikatan yang kedua. Hati-hati, ikatannya ada berapa? 3, yang baru lepas berapa? 2. Begitu keluar dari kamar mandi, biasanya ngantuknya sudah mulai hilang. Dan ketika ngantuknya hilang, mulai ingat tuh di pikiran, tadi malam Indonesia lawan Jepang piro yo, nggak sampai mari nonton. Yang dibuka apa Pak? HP. Hati-hati hadirin rahimakumullah. Ada 3 ikatan, yang putus baru 2, tersisa 1. Dan ikatan terakhir ini kata Rasulullah, kemudian jika dia mengerjakan sholat, dia bentangkan sajadah, dia sholat tahajud, maka kemudian lepaslah ikatan yang terakhir. Bangun berdoa lepas 1 ikatan, berwudu dengan sempurna lepas 1 ikatan, sholat malam lepas 1 ikatan. Nah hadirin rahimakumullah, yang menarik Pak, ayo kita baca kelanjutannya. Ini yang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini rumus, ini pasti benar. Apa kata Rasulullah? Orang yang bisa melepas 3 ikatan itu, di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Nasyiton thayyiban nafsi. Nasyid itu semangat. Coro sekarang itu sat wat wat. Napa malih Pak? Saya penting bukan ruwet nggih. Sat wat wat, semangat, lincah, gesit. Thayyiban nafsi, jiwanya tentram. Mungkin rekeningnya saldonya tidak banyak. Mungkin masukkan ATM kalau tanggal berapa ini Pak? 25 nggih. Tanggal 25 kados ngeten niki masukkan ATM jeret, ngambil uang 100.000, enter, jawabannya apa? Mohon maaf. Mungkin saldonya tipis, mungkin dompetnya tipis, mungkin di kantor ada masalah. Tapi walaupun ada tantangan, ada masalah, ada ujian, thayyiban nafsi, jiwanya tenang. Jiwanya tentram, mudah, tenang menghadapi masalah itu. Sat jiwanya tenang. Wa illa, perhatikan, wa illa, dan jika tidak melakukan seperti itu, jika ada 1, 2 atau 3-tiganya, 3 ikatan setan itu tidak bisa dia lepas, maka kata Rasulullah, dia tidak akan ceria dan akan menjadi malas. Fa asbaha khabithan nafsi kaslan, jiwanya akan keruh, mudah ngamuk, mudah emosian, jiwanya nggak stabil. Mungkin tidak ada masalah di kantor, anak-anaknya baik-baik saja, istrinya baik-baik saja, saldonya masih banyak, tapi embuh yo, aku kok pengen kutu ngamuk ay.
kaslan. Kaslan itu kalau kata orang Jawa, aras-arasen, Pak. Mau sarapan, aras-arasen. Mau berangkat mandi, aras-arasen. Nyetar mobil, aras-arasen. Nah hadirin rahimakumullah, jika kita merasakan seperti itu, kok yo aras-arasen, kok yo jiwa kita rasanya keruh, coba cek di hari itu kita bangun jam berapa? Apakah sholat subuhnya berjamaah? Apakah hari itu kita sholat tahajud? Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan juga di hadis yang lain, muttafaq alaih juga, Bukhari Muslim juga, Ibnu Mas'ud menceritakan, kata Ibnu Mas'ud, di hadapan Nabi SAW disebutkan tentang seorang laki-laki yang tidur semalaman sampai waktu pagi, bangunnya kesiangan. Ketika dilaporkan, ya Rasul, fulan ini bangunnya kesiangan ya Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Laki-laki itu telah dikencingi setan pada kedua telinganya. Ngapunten nasihat buat yang menyampaikan, Pak. Barangkali kita tidak bisa mencium aroma, apa Pak? Aroma terapi, aroma kencingnya setan, gitu. Barangkali kita tidak bisa merasakan kencingnya setan itu seperti apa. Tapi hadirin, jangan-jangan karena kencing setan inilah yang kemudian membuat urusan kita yang mestinya mudah jadi ruwet. Karena kencingnya setan inilah yang membuat tadi itu ada saja corok, lihat istri kok yo salah semua, lihat anak kok yo kudu diamu, ketemu sama rekan kerja kok yo salah. Mungkin gara-gara inilah yang kemudian menyebabkan kita sulit ceria, sulit sumringah, sulit bahagia. Maka kalau kemudian kita ingin ceria, selalu sumringah, bangun lebih pagi. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini ada buku, Pak, ditulis oleh orang barat sana. Judulnya The 5 AM Club, 5 AM Club. Di buku ini orang barat itu menceritakan bahwa mereka baru sadar, baru tahu, kata mereka, orang-orang yang kaya-kaya itu, miliarder, di atas miliarder itu apa Pak ya? Ya, yang bos-bos, ya, yang bos-bos di barat sana, pebisnis sukses itu, kata buku ini, itu ternyata salah satu resepnya adalah bangun pagi. Karena di barat orang sulit bangun pagi, sehingga mereka nulisnya biar nggak berat-berat jam 5. Ibarat mereka mengatakan, lek pengen sukses bisnismu, tiru orang-orang sukses itu. Tentu ini dalam kacamata barat Pak ya, bangun jam 5. Ini kata orang yang nulis, hadirin rahimakumullah. Kata orang yang nulis, bangun jam 5 pagi itu bisa meningkatkan kesehatan 4 hal. Mindset, pikiran kita, headset, hati kita tadi Pak, hatinya tentram, ayem, gitu Pak ya. Health set, fisiknya juga lebih sehat. Soul set, jiwanya juga lebih sehat. Ini ditulis baru-baru ini, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan rumusnya pada kita. Maka kalau orang barat saja sampai menyampaikan begitu, kita umatnya Rasulullah diajari dengan tidak hanya diajari bangun paginya, tapi lengkap sak tutorialnya apa yang harus dikerjakan, kenapa kok kita sulit bangun dan seterusnya. Kenapa sampai sekarang kita belum tergugah untuk bangun lebih pagi? Hadirin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu kalau bangun ingin lebih lengkap lagi Pak ya, Bapak Ibu sekalian, ini sunnah Rasul yang ringan tadi. Begitu bangun jangan langsung berdiri, duduk dulu, kata Ibnu Abbas. Rasulullah kalau bangun tidur itu Rasulullah duduk dan mengusap bekas kantuknya di mata beliau. Nah, ya kalau kita sekarang mungkin gini-gini boleh gini Pak ya, nah, membersihkan bekas kantuk. Ini sunnah, menghilangkan kantuk. Kemudian baca doa bangun tidur tadi kita sudah hafal semua. Setelah itu kemudian lepas satu ikatan tadi Pak ya. Kemudian kita ke kamar mandi.
sebelum apapun cuci tangan dulu 3 kali. Kata Rasulullah, kita tidak tahu saat tidur tangan kita kemana. Setelah itu bersihkan hidung dulu, istinsyak dulu 3 kali. Karena hidung kita ini seringkali ditempati tempat istirahatnya setan. Setelah itu bersiwak, berwudu dengan sempurna, lepas ikatan kedua. Setelah itu sholat malam, lepas ikatan yang ketiga. Hadisnya sahih, hadirin rahimakumullah. Mari kita, ini sunnah sekali lagi sering disampaikan, sering kita dengarkan. Mari izinkan saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, mari kita istiqomahkan kembali kalau kita ingin menjadi pribadi yang ceria, sumringah, happy. Tidak ada, ini hadis ini tidak menjamin Bapak tidak akan punya masalah, tidak. Sekali lagi, semua dari kita pasti punya masalah, pasti punya ujian, pasti punya cobaan, tapi ketegaran hati, ketenangan dalam menghadapi masalah, pikiran yang adem dalam mencari solusi atas masalah yang kita hadapi, itulah kemudian yang akan hadir ketika kita bangun lebih pagi dan membiasakan tahajud. Bagi yang sudah biasa sholat malam jam 2, jam setengah 3, bersyukurlah kepada Allah. Itu nikmat mahal, Pak. Nikmat mahal sekali. Bagi yang belum terbiasa, mari kita biasakan. Injury time pun tidak apa-apa. Walaupun 10 menit sebelum subuh. Tidak apa-apa, Pak. Tadi itu alarmnya bunyinya jam 3. Ditakoi anake, Pak, ya, Bapak bangun paginya alarmnya jam berapa? Jam 3, nak. Nah, anaknya di pondok, Pak, ya, kadang anak kita di pondok, Bapak, anaknya cerita, Pak, alhamdulillah Pak, saya tiap hari sholat tahajud jam 3 sudah tahajud. Alhamdulillah, nak, sama Bapak juga gitu, alarm Bapak jam 3. Alarmnya jam 3, tangi nih jam. Kalau memang kita termasuk yang sulit dan berat, enggak apa-apa, pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Bangunnya 10, 15 menit, 20 menit sebelum subuh, enggak apa-apa. Setelah itu kemudian sholat 2 rakaat, tahajudnya 2 rakaat, ditutup dengan witir 1 rakaat. 3 rakaat, injury time, tapi istiqomah. Besok sholat tahajud, besok lagi sholat, besok lagi sholat, besok lagi sholat. Setelah 2 minggu bisa kita lewati, nanti dosisnya dinaikin pelan-pelan. Jangan sampai hari itu terlewat dari sunnah yang istimewa ini. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, izinkan saya ingatkan sekali lagi juga, hadisnya sering kali kita dengar. Ya. Infak pagi didoakan malaikat. Masih seputar pagi. Sunnah-sunnah yang kita uraikan ini adalah sunnah-sunnah yang menjadi pengejawantahan doanya Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Maka selain kita bangun lebih awal, usahakan jangan sampai kelewat sholat tahajud di pagi hari itu. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya adalah biasakan infak pagi. Rasulullah menyampaikan ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa. Mari kita perhatikan, malaikat yang turun ini, Pak, tidak hanya setahun sekali wancini THR-an boten. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa cukup, ya, kita bagi-bagi sedekah jor-joran hanya di waktu Ramadan saja, pas THR-an saja, atau hanya di saat gajian saja. Saya terbiasa sedekah, Ustaz. Setiap kali tanggal 1 gaji keluar, saya langsung keluarkan juga. Ingat, malaikat turunnya tidak setahun sekali, tidak sebulan sekali, tapi setiap hari, setiap pagi. Kemudian malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang gemar berinfak. Berikanlah balasan, berikanlah kemudahan pada orang yang gemar berinfak. Yang malaikat satunya lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah keruwetan, berikanlah kehancuran, berikanlah keangelan kepada orang yang enggan berinfak di pagi hari itu. Maka ayo Pak, hadirin rahimakumullah, ini sunnah yang ringan.
kabar bahagianya, kabar gembiranya hadirin, Rasulullah di hadis ini tidak menyebut infaknya minimal berupa apa, jumlahnya berapa besar. Yang penting konsisten, istiqomah. Lek panjenengan sakit tiap hari 100.000 masuk ke masjid sambil infak, bagus. Atau punya kencenengan di rumah setiap hari infak di situ, sebulan sekali disetor, bagus. Tapi nggak bisa 100.000, 50.000 nggak betul apa-apa. 50.000 nggak bisa, 10.000 nggak apa-apa, 5.000 nggak apa-apa, 2.000 juga nggak apa-apa. Yang penting rutin. Karena dengan ini kita akan didoakan malaikat. Jangan salah dan jangan pernah meremehkan. Mungkin karena hadis ini hadirin rahimakumullah, barangkali dengan 2.000 yang kita masukkan setiap hari itu, 2.000 yang saya masukkan setiap hari itu, yang kita masukkan setiap hari itu, barangkali itulah yang kemudian menyebabkan malaikat mendoakan kita, doanya malaikat diijabah oleh Allah, dan itulah yang membuat hidup kita lempeng, mudah, lancar, ada masalah solusinya mudah, ada konflik jalan keluarnya mudah, ada kebutuhan rezeki tiba-tiba datang dari pintu yang tidak disangka-sangka, dan seterusnya dan seterusnya. Masjid ini tentu punya kris Pak ya. Nah, di tempat kami ya juga ada krisnya. Ada musola, kami punya musola kecil tidak besar, ada krisnya. Itu begitu saya cek di laporan pemasukan itu, ada jamaah yang setiap hari rutin, tidak 50.000, tidak 100.000, 5.000 Pak, tapi rutin 5.000 setiap subuh. Monggo Pak, 2.000 gitu napa-napa. Nah hadirin rahimakumullah, ini juga lagi-lagi dikonfirmasi oleh orang-orang Barat. Ya. Ada tulisan di Forbes yang menyebut giving is good, memberi, bersedekah, berinfak itu bagus untuk orang lain. Tentu dari infak bapak masjid ini berkembang, dari infak bapak jamaah semakin nyaman, dari infak bapak yatim piatu, orang miskin, janda-janda tersantuni. Bagus untuk orang lain. Tapi kata penelitian ini, but also for you. Tidak hanya bagi orang lain, tapi juga yang terpenting juga bagus untuk diri kita sendiri. Nah ini ada penelitian Pak di Swiss, hadirin rahimakumullah. Swiss ya, Swiss itu kalau dari Lamongan kira-kira sebelah mananya Pak? Peneliti mengumpulkan 50 orang. Kemudian 50 orang dibagi dua kelompok. Kelompok 1 sama kelompok 2. Kelompok A sama kelompok B. 25 orang, 25 orang. Setiap kelompok, setiap orang di kelompok A maupun kelompok B tadi, itu dikasih uang sejumlah yang sama. Katakan dikasih 10 juta. Di kelompok A masing-masing dapat 10 juta. Kelompok B masing-masing dapat 10 juta. Setelah itu dikasih tugas. Tugasnya beda. Yang kelompok A dikasih tugas untuk membuat daftar belanjaan. Mau beli HP baru, mau beli baju baru, mau beli apa baru, daftar belanjaan. Kemudian 10 juta itu disuruh belanjakan, disuruh buat shopping sampai 10 jutanya habis kelompok A. Kelompok B dapatnya juga sama 10 juta. Tapi mereka diminta buat daftar orang-orang yang ingin dibantu. Saniyem, Tukiyem, Markonah gitu Pak ya. Dilihat semua. Dibantu berapa, dibantu berapa. Dan mereka disuruh, didapat tugas untuk 10 juta itu, suruh habiskan untuk dibagikan kepada orang-orang yang ingin mereka bantu. Kelompok B disuruh berbagi, kelompok A disuruh shopping, sama-sama 10 juta. Kalau bapak, kalau ibu itu kebetulan kok yo masuk jadi salah satu partisipan, ikut menjadi peserta di penelitian ini, kira-kira enaknya yang kelompok A atau kelompok B? Yang shopping atau yang berbagi? Saestu toh Pak. Hadirin rahimakumullah. Penelitian ini sejak
Sejak mereka buat daftar sampai 10 jutanya dihabiskan, baik yang sopin maupun yang berbagi, otaknya diperiksa, ada ya diperiksa lah secara medis, hadirin rahimakumullah, sampai pada mereka menghabiskan 10 jutanya itu, hingga hasil penelitian ini disampaikan bahwa ternyata dari kelompok A yang disuruh shopping, kelompok B yang disuruh berbagi, ternyata orang yang respon otaknya menunjukkan mereka lebih bahagia, lebih happy, lebih tentram, lebih ceria hidupnya, lebih adem ayem hidupnya, itu yang kelompok A yang shopping atau kelompok B yang berbagi, Pak, kira-kira? Kelompok B. Ternyata yang berbagi itu justru lebih bahagia. Sehingga ini rumus-rumus Rasulullah yang disampaikan 14 abad yang lalu kepada kita ini terbukti, Pak, secara empiris. Tinggal kita mau praktekkan napa boten. Nggih, yang pertama tadi bangun lebih pagi, yang kedua tadi infak pagi. Nah, yang ketiga, hadirin rahimakumullah, adalah sholat duha, kunci jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil, tentu ada beberapa hadis terkait sholat duha ini. Saya ambil salah satu hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi ini, fa inna Allah azza wa jal, qala Allah azza wa jal, ya ibna adam la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau tinggalkan, lalai, lupa untuk mengerjakan 4 rakaat di awal waktu siang. Maka aku akan mencukupimu hingga akhir hari itu. Jangan pernah lalai, lupa meninggalkan 4 rakaat. 4 rakaat ini kata ulama sholat duha yang dimaksud. Sholat duha 4 rakaat di awal siang, maka Allah berjanji Allah akan cukupi kebutuhan kita di hari itu. Kalau kita punya masalah butuh solusi, Allah beri solusi. Kalau kita punya masalah ternyata Allah takdirkan solusinya tidak hadir di hari itu, Allah beri ketegaran jiwa dan ketenangan jiwa. Kalau kita punya kendala keuangan, mungkin Allah akan beri rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Allah akan beri, cukupi kebutuhan kita di hari itu dengan bentuk-bentuk yang Allah kehendaki dan terbaik untuk kita. Sholat duha 4 rakaat. Tentu ada juga hadis yang lain. Nah ya, hadis yang lain yang menjelaskan bahwa sholat duha itu adalah ekspresi rasa syukur. Ekspresi rasa syukur. Rasulullah menyampaikan di hadis ini, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk sedekah. Kita ini, Pak, dari atas sampai bawah, yang membuat kita bisa duduk dengan tegak, berdiri, berjalan, kita punya 360 sendi. Dan 360 itu mestinya kita sedekahi sebagai bentuk rasa syukur kita. Ini baru sendi, Pak. Belum nikmat yang lain. Belum bicara rumah tingkatnya Bapak. Belum bicara mobil yang Bapak kendarai. Pekerjaan yang tiap bulan kemudian dengannya Bapak dapat rezeki. Ini baru sendi. Ternyata ada 360 yang setiap hari harus kita sedekahi. Padahal Bapak Ibu tentu pernah merasakan kalau tidurnya salah. Apa bahasa Jawanya itu, Pak, ya? Bangun apa, Pak? Itulah, Pak, saya takut salah mengucapkannya. Tidurnya salah. Ini sendinya baik-baik saja, cuma salah tidur saja. Gimana rasanya, Pak? Apalagi sampai kemudian stroke, naudzubillah. Untuk mensyukuri nikmat sendi itu saja kita disuruh sedekah. Dan kalau sedekahnya minimal 1.000 rupiah saja, berarti 360 sendi dikalikan 1.000, itu satu hari harusnya sedekah kita itu 360.000 hanya untuk sendi saja. 360.000 saya bulatkan jadi 300.000 dikalikan sebulan, 300.000 dikali 30 berapa itu, Pak? 90.000? 900.000? Atau 9 juta? 9 juta.
berarti infaknya saja, sedekahnya saja sebulan untuk mensyukuri sendi saja mestinya 9 juta Pak, minimal. Nah, hanya kata Rasulullah apa? Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa ya Rasul yang mampu bersedekah dengan persendian itu, yang mampu bersedekah 9 juta per bulan? Kira-kira kalau kita hitung kasaran Mbak ya. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Sungguh menutup bekas ludah yang ada di masjid, membersihkan masjid, menyingkirkan gangguan di jalan, ya, itu jika engkau tidak mampu melakukan itu semua, atau sholat duha 2 rakaat, itu bisa menggantikan saja sedekah itu. Jadi membersihkan, bantu bersih-bersih di masjid, bantu menghilangkan gangguan di jalan, sholat duha 2 rakaat saja, itu bisa menggantikan rasa syukur kita untuk 360 sendi itu. 2 rakaat. Tapi kalau bisa 4 rakaat. Kata Allah, akfika akhirahu, aku akan cukupi kebutuhannya sampai akhir hari itu. Ya, yang pertama tadi napa Bapak Ibu? Bangun lebih pagi. Yang kedua infak pagi. Yang ketiga sholat duha 4 rakaat. Yang terakhir hadirin rahimakumullah adalah istighfar. Istighfar. Dari An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma asbahtu ghadatan qattu illa istaghfartullaha mi'ata marrah. Tidaklah aku berada di pagi hari di waktu subuh kecuali aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Ada amalan sunnah yang mudah dilakukan. Saya tanya pada Bapak Ibu, istighfar 100 kali itu butuh waktu 1 jam apa 2 jam? 5 menit, 10 menit lah maksimal. Sampai ngeluarkan keringat berapa banyak? Apalagi kalau istighfarnya di Namira, Masya Allah, sampai ngantuk barangkali Pak ya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu setiap subuh istighfar 100 kali. Saya merenung hadis ini. Istighfar itu berarti menyadari akan dosa-dosa kita, minta ampun kepada Allah, dan punya komitmen untuk memperbaiki di hari itu. Sehingga orang yang beristighfar itu selalu punya semangat lebih baik di hari itu. Seolah-olah Rasulullah menyampaikan, istighfarlah kalian seperti aku 100 kali. Maka kalian akan punya semangat di hari itu, bahwa hari itu lebih baik dari kemarin, hari itu lebih mudah dari kemarin, hari itu lebih lancar dari kemarin, hari itu lebih semangat dari kemarin. Tentu kita juga sering mendengar ada asar yang menyebutkan Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 4 orang tamu. Ada tamu yang konsultasi kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri saat itu didampingi muridnya. Tamu pertama menghadap, wahai imam, wahai syekh, wahai kiai, yai kula beti nyuwun arahan, nyuwun nasihat, karena saya itu mengalami kebingungan menghadapi musim peceklik. Begitu kemudian menyampaikan curhat sama Imam Hasan Al-Basri, hanya mengatakan aksiril istighfar, perbanyaklah istighfar. Nasihatnya cuma satu, perbanyaklah istighfar, pulang. Pasien kedua menghadap, yang ingin konsultasi kedua menghadap, yang kedua mengatakan, imam, saya sampai sekarang ini miskin, tidak tahu sampai sekarang saya sudah berusaha sedemikian rupa Allah, tapi belum juga memberikan saya kelapangan rezeki. Apa resepnya? Nasihatnya apa Pak? Aksiril istighfar, perbanyaklah istighfar, pulang. Orang ketiga menghadap, wahai imam, saya itu sawah saya kekeringan, kurang air, sulit, sehingga nanti panen saya terancam. Imam Hasan Al-Basri memberikan resep yang sama, perbanyaklah istighfar. Orang terakhir menghadap, wahai imam, saya sudah menikah sekian tahun, sampai sekarang saya nggak dikasih sama Allah anak, belum juga dianugerahi anak. Apa resepnya kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar.
Maka setelah keempat tamu itu pulang, muridnya tanya pada Imam Hasan al-Basri, "Syekh, itu tadi 4 orang yang konsultasi, itu masalahnya beda-beda loh, Syekh. Masalahnya beda-beda, ada yang karena kekeringan, ada yang karena panennya terancam, ada yang karena rezekinya seret, ada yang karena nggak punya anak. Tapi panjenengan kok ngasih saran, ngasih nasihat sama?" Apa kata Imam Hasan al-Basri? "Tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu dengar curhat panjangnya? Mereka itu sebenarnya yang tidak punya anak, itu bukan berarti cuma diam saja. Mereka sudah ke tabib sana, ke tabib sini, usaha sana, minum jamu ini, minum jamu itu. Usahanya sudah banyak. Mereka yang merasa rezekinya sempit, usaha kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, usahanya sudah sedemikian rupa. Mereka sudah melakukan banyak usaha. Saya tidak mau lagi ngajari tentang itu." Maka ketika usaha sudah dilakukan, ikhtiar sudah dilakukan, kok ya Allah belum juga berkenan untuk mengabulkan, berarti ada sumbatan. Sumbatannya apa Bapak Ibu? Dosa. Dan sumbatan itulah yang kemudian kita mohon ampun kepada Allah, kita mohon untuk menghapuskannya kepada Allah dengan cara memperbanyak istighfar. Maka hadirin rahimakumullah, istighfar pagi itu ringan, mudah kita lakukan bersama, mudah kita kerjakan. Dengan itu ada mindset, seolah-olah Rasulullah mengatakan ada pola pikir di kepala kita, ada semangat di kepala kita. Hari itu adalah hari yang lebih menyenangkan, hari itu adalah hari yang lebih baik, hari itu adalah hari yang lebih lancar dari kemarin. Ada semangat perbaikan di situ. Dengan istighfar itu pula akan menghilangkan sumbatan-sumbatan. Bila mana ada doa yang belum terkabul, ada harapan yang belum diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, saya mengajak, ayo Pak, ini sunnah yang ringan, mulai besok ayo kita lazimkan, kita komitmenkan, kita konsistenkan. Sebelum subuh, setelah subuh, jangan berdiri dulu di tempat subuh. Mungkin Bapak gak bisa nunggu terlalu lama, nunggu kalau sampai waktu syuruk. Tapi minimal, misalkan gak bisa nunggu sampai waktu syuruk, minimal dzikirnya dilengkapi dengan istighfar 100 kali. Setelah itu baru berdiri. Ini sunnah yang sangat ringan sekali. Tadi apa saja Bapak Ibu sekalian? Yang pertama bangun lebih pagi. Yang kedua tadi apa? Infak pagi, sedekah pagi. Yang ketiga, sholat duha 4 rakaat, dan yang terakhir istighfar 100 kali setiap subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita, menyinari hati kita dengan hidayahnya, sehingga kita semua yang sudah bolak-balik ikut pengajian, bolak-balik ikut kajian, bolak-balik belajar tentang sunnah-sunnah Rasulullah, itu terkuatkan, benar-benar menyadari bahwa ini rumus jitu, ini resep jitu, ini tips-tips hebat dari Rasulullah yang diamini oleh para peneliti-peneliti barat sana, dan kita juga tergerak untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.